Aku kafirul yatim, orang yang mengurusin anak yatim, dan aku nanti di surga kahataini fil jannah, seperti dua jari, menunjukkan jari tengah, jari manis dan jari tengah yang direntangkan seperti ini. Kemudian yang lain, hadis yang lain, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadan asyara bisa babul musta. Aku dan orang yang mengurus anak yatim ini seperti kedua tangan, ya. Antara jari telunjuk, jari manis dari telunjuk dan jari tengah. Alhamdulillah, ya, kita perhatikan nasib anak-anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya, yang butuh perhatian kita, butuh pertolongan, butuh bantuan kita. Mantoma yatiman baina muslimaini fi man dhamma yatimaini bin abawaini muslimaini fi ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghniya anhu wajabat lahul jannah. Perhatikan anak yatim, beri makan anak yatim, ya, dari saudara kita yang muslim, orang tuanya wafat terlebih dahulu, ya, ini kita jamu dia makannya, kita cukupkan minumnya, katakan wajibatlah jannah, maka wajib baginya itu masuk ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan sampai berakhir Muharram ini, ya, insyaallah ibadah-ibadahnya tetap kita jalani, tetap kita tidak tinggalkan, ya, jangan kita sia-siakan, ya, kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi orang beruntung, orang yang khusyuk sholatnya, dan juga orang yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan yang sia-sia. Ya, kita tidak mau tinggalin itu, ya. Kita tetap istiqomah, kita tetap hadir majelis yang baik, majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan, ya, kebaikan kita ini. Alhamdulillah, ya. Ahsantum dalam fusikum baik ahsantum falah. Kalau kita perbuatan baik pasti dibalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak akan tinggalin kita, Allah tidak hapusin pahala orang-orang yang beriman, itu ajrul mu'minin. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mau bagusin iman kita selalu. Ya, biasa baik kita kumpul dengan saudara kita yang beriman. Ya, wasbir nafsaka alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a wa kana amruhu furuta. Ini yang kita lakukan juga tadi pagi, kita baca Asmaul Husna, kita baca zikir, kita doa bersama-sama dengan orang yang bersabar, memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata ingin meraih keridhaan Allah, ya. Nah, ibadah kita lakukan tadi pagi di majelis Asmaul Husna yang selalu kita istiqomahkan, mudah-mudahan tetap selalu istiqomah. Yang belum istiqomah, kuatkan niat, ya, azam untuk bisa istiqomah. Ya, tadi alhamdulillah banyak sekali yang hadir, ya, insyaallah bulan depan juga demikian, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak menyanyiakan waktu, menyanyiakan umur,
ya. Jangan kita urusan yang dunia saja kita penuhi, tapi kan kita hari Minggu ini sekalian kita ngaji pagi, ya waktunya ngaji hari Ahad, tapi lebih pagi lagi setiap bulan kita hadir bacaan Asmaul Husna, Asmaul Husna, ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ya semuanya bisa memperbaiki, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan zikir ini adalah perintah yang utama yang kita jalankan, sama juga yang ngaji, kita ngaji perintah yang utama. Ya, dalam ayat dikatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ya, bahkan menjalankan salat itu adalah bagian daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan mau kita dibikin berat, dibikin malas untuk hadir, ya, karena ini pahalanya sangatlah luar biasa. Ya, kata Nabi SAW, Nabi, apa yang kamu kerjakan? Nabi bertanya, karena aku lihat malaikat rahmat ini ya, turun, ya, terus menerus turun. Nah, dan aku senang kalau aku bergabung, ya, dan banyak lagi yang keutamaan daripada zikir. Anna A'rabiyan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna syariat Islam qad kathurat alayya ya Rasulullah, syariat syariat Islam qad kathurat alayya fa ini minha bi syai'in atazabbasu bihi qala la yazal lisan qarabin min dzikrillah. Salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, ya, perintah-perintah Allahnya banyak, hadis-hadis Nabi juga banyak tentang perintah zikir ini. Ya, salah satunya adalah seorang Arab Badui datang berkata kepada Rasulullah bahwa inna syariat Islam kan surat alayya. Sesungguhnya syariat Islam itu sudah sudah banyak, ya, di diri saya. Dan coba Rasulullah SAW kabarkan sesuatu yang bisa aku andalkan. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, jadikan lisanmu itu tetap basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah kita lakukan tadi bisa terus-menerus, bisa kita jalankan selalu, bisa kita hadiri selalu. Ya, mudah-mudahan kita caranya ini bisa selalu kita syiarkan, dan acara ini semakin waktu semakin baik dan lebih baik lagi. Amin. Bawa manfaat, bawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin adalah hak suami istri. Ya, kemarin haknya istri yang mesti kita penuhin. Ya, selain daripada kewajiban-kewajibannya, jadi hak-haknya dulu kemarin disampaikan. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya, haknya juga dan kewajibannya juga itu dengan yang ma'ruf, ya, dengan kebaikan. Ya, sama haknya dan kewajibannya. Jadi kita tunaikan, kita berikan, ya, buat mereka, buat istri-istri kita. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Karena sebaik-baiknya kita adalah yang baik kepada keluarga kita, dan aku, ya, adalah yang terbaik bagi keluargaku. Aku berbuat baik kepada keluargaku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, dan wa 'alal maulud lahu ya rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, seorang istri itu, ya, harus kita perhatikan betul, ya, rezekinya, pakaiannya, ya, keadaannya, ini dengan cara yang baik semuanya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan banyak lagi nasihat yang sudah kita peroleh kemarin. Dan sekarang ini, ya, adalah pembahasannya tentang hakul zauj ala zaujatih. Wa amma hakul zauj ala zaujatih fa huwa min a'dhamil huquq. Bahwa hak seseorang suami itu, ya,
dari istrinya, fahuwa min a'zamil huquq, maka itu adalah hak-hak yang besar sekali, yang ada keutamaannya, ada kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang istri yang melayani suaminya dengan baik, ya, mengurus rumah tangganya, ya, kemudian merawat anak-anaknya, ya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjihi, fi baiti zawjiha. Jadi perempuan itu, istri-istri itu adalah jadi pemimpin di rumah suaminya, fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatih, maka dia juga ditanya, ya, akan tanggung jawabnya, ya. Wa ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatiha, ya, wal khadim mas'ulun fi mali sayyidih wa mas'ulun an ra'iyatih. Wa hasibtum an qad qala war rajulu ra'in ala mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatih, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Jadi orang pembantu bertanggung jawab pada harta majikannya, seorang laki-laki bertanggung jawab pada harta bapaknya, semuanya itu ditanya, kullukum mas'ulun an ra'iyatih, semua itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wa fahuwa min a'zamil huquq wa laha fil qiyam bihi thawabun katsir, itu pahalanya besar bagi istri-istri yang menjalankan pelayan dan perhatian kepada suaminya, kepada keluarganya, kepada rumah tangganya. Wa 'alaiha fi udhatihi wa imalihi itsmun kabir. Sebaliknya juga kalau kita ditinggalin sama istrinya, itu kewajiban-kewajiban tersebut, ya. Maqala alaihi salatu wassalam, law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata ay yasjuda li zawjiha li idami haqqihi 'alayha. Kalau saja, ya, kalau saja lau amartu ahadan, kalau saja aku perintahkan seorang ini boleh dia bersujud, ya, kepada orang lain, pada seseorang, maka la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idami haqqihi 'alaiha, maka aku akan perintahkan istri itu untuk sujud kepada suaminya li idami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami atas mereka, ya. Jadi kalau sampai ada yang boleh, ya, dalam riwayat dikatakan apa namanya, amartuna lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu an-nisa an yasjudna azwajahunna, ya, bima ja'alallah lahum 'alaiha min al-haq. Jadi pada lain, kalau saja aku nih, ya, bisa memerintahkan orang itu untuk sujud kepada seorang, maka aku perintahkan perempuan-perempuan itu untuk sujud kepada suaminya, karena bima ja'alallahu lahum alaihim min al-haq, karena tadi besarnya hak suami, ya, yang mesti dijalankan oleh para istri. Pada hak-haknya udah, ya Bu, ya, sekarang ini kewajiban-kewajibannya harus menjadi urus rumah tangga, ya, harus amanah, ya, uang yang dibelanjakan itu, ya,
Jangan sampai dia menghabiskan dan tidak boleh mengizinkan orang masuk kecuali dengan izin suaminya. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ada perempuan ditanyakan siapa ayun nisa khairun, siapa perempuan yang baik ya Rasulullah. Katakan ana tasuluhu idza nadhara, kamu akan senang, menyenangkan kalau dilihat. Wa tuti'uhu idza amara, ya itu taat apabila diperintahkan. Ya, wala tukhalibuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak menyelisihi, tidak saing menyaingi ya apa yang dia miliki pada dirinya, ya misalnya kecantikannya, apanya ya, yang suaminya nggak suka tuh kalau dia sampaikan itu, atau hartanya, dia lebih berharta, misalnya suaminya nggak suka, nah itu perempuan yang baik yang begitu, ya, tidak menyelisihi, ya, tidak melebihkan dirinya ya dari suaminya, karena suaminya nggak suka. Wali idhami haqihi alaiha wa qad alaihi salatu wassalam ayyu imra'atin batat zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun wanita, istri, dia tidur kemudian suaminya itu ridho, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Kalau sampai ajalnya dia meninggal dunia, ya dia masuk ke dalam surga. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Kalau seorang itu perempuan, dia sholat 5 waktu, puasa, kemudian dia jaga kehormatannya dan dia jaga suaminya, dia taat kepada suaminya, maka dia mengatakan silakan masuk surga di pintu mana yang kamu suka. Ya. Waqala alaihi salatu wassalam la yadurullah tabaraka ta'ala ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Ya, Allah SWT tidak lihat orang perempuan yang tidak pernah ya puas memandang baik kepada suaminya. Ya. Jadi ini adalah kewajiban ya, diantaranya yang harus harus dijalankan ya, untuk melayani suaminya, siapkan keperluannya ya, sampai untuk keperluan tidurnya. Idza da'a rajulun imra'atahu ila firasyi fa'abat, ya maka dikatakan antaji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Kalau seorang wanita diminta oleh suaminya ya untuk tidur, melaksanakan kewajiban seorang istri kepada suami, kemudian ditolak, maka dia untuk dia dilaknat ya oleh malaikat sampai pagi harinya. Ya. Ini kewajiban-kewajiban ya yang betul-betul harus diperhatikan ya. Dengan kemudahan zaman seperti ini seharusnya ya ada lagi ya, membantu kehidupan kita agar lebih mudah lagi ya. Sebenarnya bisa kalau kita pintar ya mengatur ya, ini hidup kita, program hidup kita, keseharian kita, insyaallah rumah tangganya tetap terjaga ya. Keperluan suaminya dan anak-anaknya ya. Dan ini adalah tanggung jawab istri kepada suami, dan keseluruhannya adalah para suami ini adalah harus melindungi para istri-istrinya ya, memberitahu, menjelaskan kepada istrinya, memberikan pemahaman kepada istrinya agar menjalankan apa-apa yang ya diperintahkan ya untuk membina rumah tangga yang baik ya, menjadi rumah tangga yang sakinah, ada di dalamnya sakinah, ada mawaddah, ada rahmah ya, nanti anak-anaknya dididik dengan baik ya,
jaga betul-betul anak-anaknya, ku anfusakum ahlikum naro lagi waquduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, jadi dalam satu rumah tangga itu, ya, itu kita harus jaga diri kita dan keluarga kita, ya, dari api neraka, dari hal-hal yang, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah-perintahnya, hukum-hukumnya ini kita tegakkan di dalam rumah tangga kita. Ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi ini kita hidupkan dalam rumah tangga kita. Pasti rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, anak-anak yang berguna bagi agama dan kedua orang tuanya. Saya rasa itu saja. Insyaallah nanti banyak guru-guru yang hadir, insyaallah pada pagi hari ini akan menambah wawasan kita, ya, menambah pengetahuan kita, tambah ilmu kita. Mudah-mudahan selalu akan disampaikan itu kita jadikan modal, kita jadikan bekal untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah kullu niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin, marilah kita tambah lagi ilmu kita, tambahan, ya, pengetahuan kita tentang hal yang berkaitan khususnya dengan pelajaran kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya menjadi dorongan, menjadi penyemangat kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta untuk yang pertama tampil, kita minta dengan hormat Bang Haji Madid Musyawarah, ya, Bang Haji Madid Musyawarah ini udah lama gak hadir, ya, ya, siap-siap, ya, kupingnya di ini, takut terkaget-kaget kita dengarnya. Kepada Ustaz Madid, waktu dipersilahkan. Biar semangat, saya juga pada yang nyender tuh pundak temannya. Ayo gak berpanjangkala, lisan, bibir, mulut, lidah kita untuk terus dan terus berselawat kepada baginda Rasul. Insya Allah keberkahan berselawat kepada baginda Rasul, segala hajat, keinginan, harapan, doa-doa kita ijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mohon izin Habib semuanya minta ridhonya, minta ikhlasnya. Ane mas amin awak tauna, kalau Habib minta ya ane diri, kalau kakak ya niat kurang. Baik, kita selamatan semuanya biar berkah. Salatullah salam